الويل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily TV. Alhamdulillah, setelah seminggu di setrap, sekarang balik lagi, dan hari ini Ane mau berbagi berita yang insya Allah nanti bakal Ane tautkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kopi dulu. Dan yang belum subscribe, mudah-mudahan tetap dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada video yang beredar di lini masa atau beredar di beranda Ane, terus Ane klik, ternyata luar biasa, kaget. Dan setelah Ane searching di situs Badan Narkotika Nasional, itu mengangkat juga berita ini gitu, bahwa Philadelphia dijajah heroin. Dan Ane cari searching, dan di sana kota yang termasyhur bukan termasyhur, tapi kota yang peredaran heroinnya ini cukup terbilang sangat terbesar di dunia bahkan. Dan di sini di Badan Narkotik Nasional ini diceritakan bahwa seseorang itu, bandar itu, bisa mendapatkan uang sekitar $4.000 ya setiap minggunya. Kalau 4.000 ya kira-kira sekitar 50 atau 60 juta lah gitu ya. Itu dalam seminggu untuk keuntungan menjual heroin di salah satu kota ini gitu. Nama kotanya adalah Kensington yang ada di Philadelphia. Ini langsung kita tonton aja ya sama-sama. Kita buka Adobe Premiere. Sini, let's check it out. Ini kotanya, tuh, para junkies. Nah, itu ada yang mabok ya, maboknya begitu tuh, kayak zombie. Ini biar nggak serem, biar enak nontonnya, Ane kasih sentuhan editing itu sebentar ya. Ini kita besarkan dulu sekuennya. Kita pakai yang besar. Nah, ya kan? Atau semana nih? Kita gedein ya. Oke, kita gedein ini. Lalu kita kasih adjustment layer. Biar enak nontonnya, nggak serem-serem amat gitu. Oke, kita gedein, terus kasih bar ya, dikasih bar. Alright, here we go. Ane kasih bar. Oke, kita kasih metric color, terus kita kasih apa nih namanya? Di mana sih? Oh, di sini. Kita kasih loot. Lootnya pakai yang cakep, pakai teal and orange, ada di download aja. Alright, karena sudah pakai teal and orange, terus oke, let's check it out. Nah, biar kayak nonton di film Hollywood ya. Nah, tuh kayak zombie tuh. Ini para junkies ya. Ini kotanya namanya Kensington. Ada di Philadelphia, Amerika Serikat. Yang konon katanya orang barat itu punya peradaban teknologi, peradaban kemanusiaan ya. Paling mengerti tentang kemanusiaan tuh, mabok nah. Jadi gitu diem ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuh. Ini para junkies yang setiap hari kerjaannya ngisap heroin. Sebagai informasi, kota ini juga sangat mudah mendapatkan heroin ya, baik untuk anak muda, para berandalan. Bahkan yang susah, yang menarik itu dalam satu artikel itu
yang pernah Ane baca, mereka itu lebih mudah mendapatkan heroin daripada mendapatkan alkohol. Jadi kalau kalian mau beli whisky cola atau vodka itu susah di sana. Ya, tapi kalau untuk mendapatkan heroin itu gampang. Katanya begitu. Gitu. Lihat ini para jangkis, ya setiap hari kerjaannya begini gitu. Kerjaannya begini. Lihat. Bisa kebayang gak sih? Ngoceh-ngoceh sendiri, ngomong sendiri. Dan mereka tuh bandarnya gampang sebenarnya ditangkap, cuman nggak tahu kenapa sangat mudah mendapatkan heroin di sana. Apakah wali kotanya juga? Wait, apa nih? Lihat ya, polis transit police. Ada polisi, mobil polisi di depan para pemabuk. Ya, kalau di sini di Indonesia, waduh, udah diciduk gitu kan. Nah, tuh di kantor polisi coba. Lihat, here. Ini ada polisi nih. Ini polisi nih. Pakai baju polisi ya. Yang ini mabok nih. Tuh. Ada polisi dan di sekitaran kantor polisi itu banyak pemabuk. Dan ada pengedar juga. Kota macam apa ini? Ya Allah. Ya, lihat tuh. Ya. Ini lihat tuh di kota. Ini keadaannya di 2020-2021 ya. Nanti cari aja beritanya sendiri. Kebanyakan sih berbahasa Inggris gitu. And I shocking when I watch this kind of video. Dan di YouTube juga banyak, tinggal cari aja. Nah, mereka tuh lagi apa ini, ngeracik atau apalah. Ya. Nah, di sudut kota tuh yang terlihat cuman para jangkis gitu. Hampir di setiap sudut kota gitu. Mereka tidur di jalan, buka-buka tenda. Dan yang tidak hanya heroin yang membuat aneh terkejut, tetapi di sana tuh free sex atau apa ya? Ya lihat seperti tadi kan ada tenda gitu yang digunakan untuk free sex atau menjual diri. Mereka begitu. Nah, ini tenda-tendanya ya. Nah, tenda-tenda ini digunakan untuk menjual diri, dan hasil jual diri itu ya buat beli heroin lagi gitu. Ini yang aneh, cerita dari sekelumit orang-orang yang sudah taubat dari heroin. Nanti bisa cari sendiri deh. Cuman ya sayangnya kebanyakan dari mereka itu apa namanya anak muda. Nah, ini malam nih. Ini malam kayak gini tuh, lihat sampahnya ya. Ya ampun, sampahnya tuh. Oh my god. Dulu yang terkenal itu daerah yang begini tuh waktu animasi SMA The Bronx ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Ini kekinian nih. Sampah di jalan kekinian tahun 2020-2021. Nah ini ya, di waktu malam tidak ada. Lihat ini yang mabuk. Ini yang mabuk diri begitu aja. Itu bisa sampai pagi lagi tuh.
Nah tuh, ngoceh-ngoceh sendiri kan. Tuh. Jadi kayak orang berhalusinasi ya. Mabuk heroin itu sepertinya lebih dahsyat, lebih efeknya itu lebih merusak ya daripada yang lain. Bukan berarti yang lain dibolehkan, tapi tetap aja dalam Islam itu haram. Ya. Tuh. Nah lagi make nih. Tuh ya, ada jarum suntik ya. Ini orang yang diri ini lagi megang jarum suntik. Nah ini mabuk nih, mabuknya begitu tuh. Nah itu lagi coba pakai jarum suntik. Ini yang cewek juga sini mabuk nih. Ngeri banget ya Kak. Sumpah ngeri. Ini bukan film ya, ini bikin pakai color grading ini, pakai loot ini biar kayak film Hollywood gitu. Mungkin jangan-jangan film Hollywood juga terinspirasi bikin film-film juga karena melihat kenyataan ya, atau mereka sendiri yang membuat keadaan ini. Ya namanya juga kan pedagang ya, pedagang heroin itu kan pasti ada mafianya, dan mafianya ini berusaha untuk menjual dagangannya, dan mereka bagaimana bisa menghidupkan pasar. Otomatis dia pasti memegang orang-orang yang berusaha, yang bisa melegalkan heroin atau melancarkan perdagangan mereka. Tuh. Sampai kayak gitu ya. Nah tuh ngeri loh. Ini yang kota yang kita bilang orang barat itu sekali lagi punya peradaban ekonomi, peradaban kemanusiaan, dan ternyata di sana polisi pun membiarkan kejadian ini berlarut-larut gitu. Bahkan di depan kantor polisi sendiri juga ada yang mabuk dan ada yang berjualan. Nah ini mereka sedang lihat itu lagi pakai nih, yang nih ya, lagi pakai apa, ngeracik heroinnya pakai suntikan gitu. Sick and suffering. Ini efek dari pemakaian heroin ya, biar kalian tahu, orang-orang yang terkena heroin, di bawah pengaruh heroin itu halusinasinya memang cukup luar biasa. Bahkan dia sendiri sebenarnya sakit tapi tidak bisa merasakan rasa sakit itu ya. Sebenarnya mereka tersiksa, ada yang dia rasakan tapi dia nggak bisa merasakan secara normal seperti kita gitu. Lihat, ini kalau udah begini gimana coba ya? Dan kebanyakan dari mereka itu anak muda, dan mudah sekali untuk dihasut untuk terjerumus dalam dunia seperti ini. Dan juga orang-orang gembel atau orang-orang yang gak punya rumah, homeless gitu ya. Can you see that? I believe it very, it's hard. I believe that it's hard. Dan ini bisa berlangsung lama loh. Kalau yang Anda baca ya, nanti bisa kalian cari sendirilah linknya, bagaimana heroin bisa mempengaruhi, atau bagaimana orang yang terpengaruh heroin perilakunya seperti apa. Dan orang-orang yang lewat di kota itu, di Kensington itu, Philadelphia, itu masa bodoh dan nggak peduli gitu.
ini kan lebih miris. Mana sisi kemanusiaannya gitu. Ya lihat orang yang lewat cukup cuek, seakan-akan mengatakan bahwa that's your fault not mine gitu, that's your life not mine gitu. Life is all about choices. Hidup itu pilihan. Kalau pilihnya mabuk-mabuk kayak gitu ya that's your business not mine gitu. Itu masalah pribadi lo dan gue gak mau ikut campur gitu ya. Padahal human being, manusia itu kan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain ya. Seorang manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain ya. You cannot live alone in this earth. You need someone else. Maybe someday you need someone to help you, ya kan? Lihat efeknya. Lihat orang-orang sekitar, mereka udah nggak peduli ya. Orang lewat, ada yang mabok gitu. Dan kotanya itu kayak kota mati gitu. Kayak kota mati, kayak nggak ada penghuninya. Tapi ya ada sih, tapi kalau lihat, nah itu ya, kalau dia tuh kotanya kayak kota mati, walaupun ada kehidupan gitu. Ngeri nggak sih kalau begini tuh? Tiba-tiba dia overdosis, lalu nobody sees him, nggak ada ngelihat dia, dan dia mati secara perlahan tanpa ada bantuan dari siapapun. Ini sebuah hal yang ngeri loh. Tuh. Oh, disiram. Oke. Okay, he tried to help him. Good. Oh, come on guys, if you see someone like this on the street, please help him. They need help. Mereka tuh butuh bantuan. You just human being, just help him. Yang tinggal, ya, everyone who lives in Kensington or Philadelphia or something, or anywhere else in this earth, kalau kita lihat, if you see someone like this, they need help, they need our hand. Sedih gak sih ngeliat begini? Orang mabuk minuman aja nggak sadar, ya, nggak sadar kalau mereka tuh melakukan hal sesuatu. Apalagi ini heroin, man. Lihat, look at that, the situation. Oh. Oke, yang laki, the man trying to set the heroin for them. Dia lagi menyiapkan heroinnya untuk diracik ya. Jadi kayak kalian tuh beli bakwan terus hang out ya in the corner atau di pinggir jalan depan toko, dan apa itu? Mati ya? Itu mati. Damn. See, like what I said. Gimana kalau dia overdosis and then malaikat Israel ngambil dia, take him out gitu, dia mati di tengah jalan dalam keadaan seperti itu.
Lihat kan kayak tadi aneh bilang, kalian beli bakwan, beli gorengan, terus hangout seperti ini, terus nyemil sambil ngopi. In every single street in Kensington, it's hard to say, Kensington, Philadelphia. Lihat kayak zombie kan, kayak zombie. Dan ini fatalnya kalau dia suaminya. Tapi nggak heran sih ada pasang suami yang memang mereka menyukai ya, menyukai mabok-mabokan, menyukai atau sepasang kekasih gitu, mungkin saling mensupport dalam mabok. Pasti ada lah, namanya dunia lengkap dengan isinya. Lihat kondisi keadaan, oh my god, itu oren-oren pas ini Belanda ya. Supporter Belanda. Nah, lihat itu, penjaga toko keluar untuk mengunci tokonya, and he doesn't give a dia nggak peduli sama keadaan orang yang sedang mabuk gitu, nggak peduli. Well, oke. Aneh nggak bisa bilang apa-apa lagi. So what's that? Coba kita cari di ini aneh di Google Earth, Kensington. Kita lihat Kensington. Oke, here we go. Kita pakai orang untuk berjalan di kotanya. Mana nih? Oke, kita pakai orang untuk berjalan. There you are. Oke, kita kemana nih? Oh, hello. Kita coba ke sana ya. Apa nih? Orlin Street. I don't know. Oke, kita cari dulu. Itu dia nih ya. Alright. Nih, Junkies. Ini keadaan kota, tapi nggak tahu ini tahun berapa ya. Tahun berapa? Kita kemana nih? Kita kemana? Sana ya. Lurus ya. Coba sekali lagi. Sup. There you are. Oke. Ini kelihatannya ada yang nongkrong. Gotcha. Kita kemana nih? Lurus saya coba ya. No. Oke, lurus. Alright, there you are. Alright. Is that homeless? I don't see. Oh, ini dia kriket. Iya, di sini lihat ya. Ini mungkin sudah lama ya, sudah lama. Ini yang tadi malam-malam itu ya. Iya nih, benar. Alright. Ya. Oke, come on man. Ini yang tadi pada mabuk di sini. Sampah berserakan. Ya, lihat bersih ya. Ini tahun berapa ini? Bersih loh. Tapi yang di video itu kan kotor sekali ya. Itu yang terbaru loh, 2021 2021. Videonya aneh comot dari berbagai akun ya. Nah, sekarang aneh mau mengaitkan sesuatu dengan apa yang udah kita lihat. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan seorang bayi dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, enggak memiliki pengetahuan tentang apapun di dunia ini. Ya. Jadi begitu bayi keluar, dia enggak tahu tuh
tentang rasa lapar, tentang rasa haus, lalu kemudian nggak tahu ini namanya kamera, nggak tahu ini namanya macam-macam ya. Dia kaget pindah dari alam rahim ke alam dunia. Dia nggak tahu sama sekali tentang kehidupan dunia. Lalu makanya waja'ala lakum, lalu Allah jadikan kepada si bayi ini ya sam'a. Yang pertama sam'a bukan uzun yang disebut oleh Allah, tapi fungsinya, yakni mendengar. Ya, wal absar, Allah nggak menyebut ain, ya, mata, tapi Allah sebutkan absar. Apa itu di situ? Fungsi dari mata. Jadi Allah sebutkan Allah fungsikan kupingnya udah ada, lahir udah ada. Lalu Allah buka fungsinya untuk mendengar ya sebuah ilmu sehingga tahu mana baik, mana buruk. Wal absar, mata bisa melihat sehingga dia bisa melihat setelah mendengar kalau ini buruk, kalau ini baik. Oh, dilihat. Oh, ini yang buruk, oh ini yang baik. Ya. Dan yang menarik disebutkan yang terakhir adalah wal afidah. Fungsi dari hati. Allah nggak nyebut kulub. Ya, tapi Allah sebut fungsinya. Yakni bisa merasakan empati, bisa merasakan kebahagiaan itu hati itu, ya kesedihan, kebahagiaan itu hati semua. Dan Allah hidupkan fungsinya. Nah, ditutup ayat ini dengan la'allakum tashkurun, supaya setelah kita mendengar, kita tahu mana yang baik, supaya kita bersyukur kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Melihat, ya fungsi mata terlihat, ternyata mata ini bisa dipergunakan untuk yang baik-baik, menambah informasi yang baik, bisa mengetahui informasi mana yang buruk. Lalu hati ini mencerna, ini yang baik, ini yang buruk. Fungsikan hati itu dengan sebenarnya. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW itu benar. Dalam tubuh seorang manusia itu ada segumpal daging. Ya, kalau daging ini baik, baik semuanya. Kalau daging itu buruk, buruk semuanya. Ketahuilah bahwa ini adalah hati. Jadi kalau hati kita buruk, ya maka yang diterima atau yang masuk ke dalam memori kita adalah yang buruk-buruk. Begitu juga informasi dari mata. Jadi kalau kita hati baik, maka baik semuanya. Perilaku kita juga baik. Kalau kita terkena yuwaswis fisudurinas dari teman-teman yang nggak baik, ya masuk ke telinga untuk mengajak pada mabok-mabokan, minum-minuman, maka kalau hati kita bersih, tahu, merasakan bahwa hal itu adalah haram, dilarang oleh Allah, maka otomatis akan menolak. Gitu. Dan lakum tashkurun, supaya kita bersyukur bahwa kita dijadikan oleh Allah, ya memiliki akal untuk berpikir, dan juga dijadikan oleh Allah makhluk yang sempurna. Dan dalam kesempatan yang lain, Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah mengisi neraka jahanam yakni dengan jin dan manusia. Kenapa mereka bisa Allah jebloskan ke dalam neraka jahanam? Lihat kalimat berikutnya. Ini menarik sekali. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Allah sebut di situ bendanya kulub, ya. Nah, kulub ini tidak berfungsi, la yafqahuna biha. Tidak berfungsi sebagai semestinya, sehingga dia tidak bisa merasakan iman. Walum a'yunun la yubsiruna biha. Lalu kemudian mata mereka tidak bisa memilah, ya, melihat mana yang hak, mana yang batil. Padahal udah nampak, ya, nampak di hadapan dia sesuatu yang batil, sesuatu yang hak gitu, yang benar. Tetapi dia tidak bisa berfungsi. Allah sebutkan kata a'yun, biji matanya. Dia bisa melihat, tapi kata Allah la yubsiruna biha, enggak berfungsi gitu. Lalu kemudian walahum adzanun, lalu kuping mereka la yasma'una biha, enggak bisa mendengar. Disebut apa? Udzun. Ini kupingnya ada, mendengar, tetapi fungsinya la yasma'una biha, enggak berfungsi gitu. Nah, karena kupingnya tidak berfungsi, udah dinasihatin, udah dikasih tahu, tapi nggak bisa berfungsi
sehingga nasihat itu tidak bisa tembus ke dalam hati. Lalu kemudian mata Allah kasih lihat, sampai hari ini pun Ani bikin konten, kita lihat kota yang Allah jadikan contoh bagi kita, itulah orang-orang yang tidak mau bersyukur. Lalu kemudian hatinya tidak tergerak setelah melihat itu semua, tidak tergerak. Hatinya mati, gitu. Hatinya mati. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kayak gini tuh kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kayak binatang. Demi Allah, kata Allah, mereka tuh kayak binatang. Makanya dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ya ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu orang-orang yang lengah, tidak mau memperhatikan apa yang telah Allah berikan. Kuping Allah berikan, tapi tidak bisa mendengar hal-hal yang baik, tidak bisa mendengar nasihat-nasihat yang baik. Lalu kemudian mata dikasih oleh Allah sempurna, namun tidak bisa melihat, tidak bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, dikarenakan kolbunya tidak bisa merasakan iman. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dihidupkan hatinya. Ya. Allah jadikan hati kita qalbun salim, hati yang selamat ya dari hal-hal yang menjerumuskan. Tapi itu aja, kayaknya videonya udah terlalu lama. Akhir kalam, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan juga jangan jauh-jauh dari ulama. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Abu Usama. الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم